Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai kain sasirangan. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Ibu Rizky Febriani Putri MPD dan Ibu Saukina MA. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu saya Mauliani sebagai moderator sekaligus penyaji, kemudian Ahmad Zulkarnain, Anissa Bella, Lisa Rianti, Muhammad Fahri Zaini, Nur Niki Hidayati, Nur Irna Arniati, Sania Zahro, Sufi Amalia Nurjannah, dan Tiara Puji Lestari. Oke, langsung saja kita ke penjelasan materi. Yang pertama mengenai sejarah kain sasirangan. Kain sasirangan merupakan salah satu seni kerajinan khas Banjar yang sudah dikenal sejak abad ke-16. Kain sasirangan biasanya terbuat dari kain putih seperti poklen, part, sutra, dan lain sebagainya. Pada mulanya, kain sasirangan dikenal sebagai kain pamintan yang berasal dari kata permintaan atau permintaan. Jadi, kain sasirangan adalah kain putih yang diberi warna dan pola tertentu sesuai dengan permintaan seseorang yang berobat kepada pengrajin kain pamintan. Menurut Gani tahun 2016, kain sasirangan ialah kain yang digambar dengan pola dan warna tertentu sehingga menghasilkan motif yang menarik. Saat ini, bahan pembuatan kain sasirangan tidak hanya dari serat kapas, tetapi dapat juga dari bahan non-kapas seperti polyester, rayon, sutra, dan lain sebagainya. Bahan baku yang digunakan pastinya tetap kain, dapat berupa dari kain sutra, kain saten, atau satin, dan kain katun. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, masih mengenai sejarah kain sasirangan. Jadi, awalnya kain sasirangan ini hanya dibuat untuk mengobati orang sakit dan mengusir roh jahat, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat membuat kain ini. Tetapi, sekarang kain sasirangan dapat dibuat oleh siapa saja, asalkan mempunyai keterampilan dan keahlian untuk membuatnya. Di Kalimantan Selatan ini, banyak sekali pengrajin yang mampu membuat kain sasirangan dengan berbagai motif yang menarik. Pembuatan kain sasirangan umumnya masih dilakukan secara tradisional, mulai dari tahap mendesain motif, merajut, mencelup, membuka rajutan, mencuci, dan menyetrika. Kain sasirangan memiliki keunikan motif tersendiri dan cara pembuatannya yang rumit, sehingga kain sasirangan memiliki banyak diminati oleh masyarakat lokal ataupun dari wisatawan. Nah, lanjut, di sini ada tujuan pembuatan sesuai warna. Jadi, kain sasirangan ini memiliki 6 warna utama, di antaranya warna kuning, merah, hijau, hitam, ungu, dan coklat. Jadi, masing-masing warna ini memiliki maknanya tersendiri. Seperti warna kuning, kain sasirangan berwarna kuning ini adalah tanda bahwa si pemakai kain sedang dalam proses pengobatan penyakit kuning, atau dalam bahasa Banjar disebut kanawisa. Lalu kain sasirangan berwarna merah adalah tanda bahwa si pemakai kain sedang dalam proses pengobatan sakit kepala dan insomnia. Lalu untuk kain sasirangan berwarna hijau adalah tanda bahwa si pemakai kain sedang dalam proses pengobatan lumpuh atau stroke. Kemudian ada kain sasirangan berwarna hitam, adalah tanda bahwa si pemakai kain ini sedang dalam proses pengobatan demam dan gatal di kulit. Kemudian ada kain sasirangan berwarna ungu, yang merupakan tanda bahwa si pemakai kain sedang dalam proses pengobatan penyakit perut, seperti diare, disentri, dan kolera. Kemudian warna yang terakhir adalah coklat, adalah tanda bahwa si pemakai kain ini sedang dalam proses pengobatan penyakit tekanan jiwa atau stres. Nah, lanjut, di sini ada jenis kain pamintan sesuai dengan cara penggunaannya. Antara lain yaitu sarung atau tapih bahalai. Bisa dilihat pada gambar berikut ini, di mana sarung atau tapih bahalai ini biasanya digunakan sebagai selimut untuk mengobati sakit demam dan gatal-gatal. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini masih membahas jenis kain pamintan. Selanjutnya itu ada
Selendang atau kakamban, kain ini dililitkan di kepala atau dijadikan penutup kepala dengan tujuan untuk mengobati sakit kepala sebelah atau yang sering kita sebut dengan migrain. Jenis kain pemengkon selanjutnya ada babat atau stek. Kain ini dililitkan di perut dengan tujuan untuk mengobati penyakit diare, disentri, kolera, dan penyakit perut lainnya. Selanjutnya ada ikat kepala atau laung. Biasanya dililitkan di kepala untuk mengobati sakit kepala yang berdenyut serta kepala pusing. Selanjutnya yaitu motif kain sasirangan. Yang pertama ada motif gigi haruan. Haruan merupakan ikan air tawar khas dari Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Indonesia sering disebut juga sebagai ikan gabus. Ikan tersebut mempunyai gigi yang runcing dan tajam, layaknya seperti motif gambar di samping. Runcing dan tajam, oleh karena itu disebut sebagai motif gigi haruan. Motif gigi hewan ini dilambangkan sebagai simbol ketajaman berpikir. Yang kedua yaitu kambang kacang. Berasal dari jenis tanaman kacang panjang. Sayur kacang panjang ini merupakan sayur yang familiar karena merupakan makanan sehari-hari dari orang Kalimantan Selatan. Motif ini dilambangkan sebagai simbol keakraban. Yang ketiga yaitu hiris gagatas. Bentuknya seperti segi empat yang miring atau jajar genjang. Motif ini mempunyai makna bungas, langkar, atau cantik. Yang keempat yaitu kambang sakaki. Kambang sakaki ini memiliki simbol keindahan. Biasanya motif ini sering ditemukan pada dinding dan tempat kapur sirih penginangan. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Rianti akan melanjutkan materi dari motif kain sasirangan. Yang kelima ada motif daun jaruju. Dahulu masyarakat menggunakan daun ini agar tikus tidak masuk ke dalam rumah. Karena tikus takut dengan daun jaruju sehingga motif ini dilambangkan sebagai simbol tolak bala. Yang keenam ada motif tampuk manggis. Motif ini memiliki dua makna yaitu kejujuran dan bekerja keras. Makna bekerja keras berasal dari analogi kulit buah manggis yang berwarna hitam dan terasa pahit, namun di dalamnya terdapat buah yang putih dan rasanya yang manis. Yang ketujuh ada motif bintang bahambur. Motif bintang ini sebagai tanda kebesaran Tuhan yang Maha Pencipta. Motif yang kedelapan ada kangkung keumbakan. Motif ini memiliki makna tahan godaan karena walaupun kangkung hidup di atas air, ketika terkena gelombang permukaan air yang berombak, batangnya tidak putus. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya, yang mana masih membahas tentang motif kain sasirangan. Yang ke-9 yaitu ombak Singapura Karang. Motif ombak merupakan lambang dari gelombang perjuangan hidup manusia. Dapat dilihat pada gambar berikut. Yang ke-10 yaitu Bayam Raja. Raja merupakan seseorang yang dihormati dan bermartabat, sehingga motif ini bermakna leluhur yang bermartabat dan dihormati. Dapat dilihat pada lambang tersebut. Yang ke-11 yaitu kulat kurikit, yang mana merupakan jenis cendawan yang menempel pada batang pohon, namun tidak merugikan pohon inangnya. Kulat kurikit ini tetap membuat makanannya sendiri, sehingga motif ini memiliki warna kemandirian. Nah, yang ke-12 yaitu hiris pundak. Pudak merupakan daun yang panjang dan ramping serta memiliki banyak manfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Anissa Bella. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai motif kain sasirangan. Nah, jadi motif selanjutnya ini adalah motif ular lidi. Motif ini terinspirasi dari salah satu tokoh dongeng yang orang Banjar anggap sebagai simbol kecerdikan. Nah, tokoh tersebut adalah ular kecil yang gagah dan juga cerdik, namun berbisa. Nah, selanjutnya ada
mayang maurai. Nah, motif ini terinspirasi dari mayang yang biasanya ada di acara badudus. Nah, mayang ini biasanya disiramkan ke seluruh badan kedua mempelai yang akan bersanding. Kemudian ada motif naga balimbur. Nah, motif ini menggambarkan kesenangan dan juga kegembiraan. Kenapa? Karena motif ini merupakan terinspirasi dari salah satu dongeng orang Banjar juga yang bercerita tentang naga yang sedang mandi dengan riangnya di tengah sungai pada pagi hari sambil berjemur cahaya matahari. Nah, kemudian ada motif kain sasirangan ramak sahang. Nah, jadi sahang itu adalah merica dan ramak itu berarti hancur. Nah, jadi ramak ini artinya hancur karena sahang yang digilas dengan ulak di atas cobek. Nah, motif ramak sahang ini merupakan motif hiris pudak yang berganda namun terputus-putus. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Motif kain sasirangan yang ke-17 yaitu gelombang. Gelombang dianalogikan sebagai kehidupan manusia yang menuntut adanya keuletan dan kesabaran. Motif kain sasirangan yang terakhir yaitu daun katu. Daun katu merupakan daun yang memiliki daun ganda dengan warna hijau tua. Sayur katu bernilai manfaat. Selanjutnya, alat untuk membuat kain sasirangan. Yang pertama, meja tulis digunakan untuk tempat mempola atau menggambar desain motif pada kain polos. Kedua, gunting digunakan sebagai alat untuk memotong kain yang akan dijadikan kain sasirangan. Ketiga, pensil digunakan untuk membuat pola desain di atas kain. Karena pensil mudah dihapus apabila terjadi kesalahan saat mendesain. Keempat, jarum tangan digunakan untuk menjahit kain sesuai dengan pola desain yang telah digambar. Kelima, benang warna putih yang kuat atau tidak mudah putus karena ketika menjahit atau menjelujur, benang tersebut akan ditarik-tarik hingga mengkerut. Keenam, sarung tangan karet panjang sampai ke siku si pemakai. Sarung tangan ini digunakan pada saat melakukan pewarnaan kain yang telah selesai dijahit. Ketujuh, sabun biasa yang digunakan untuk mencuci tangan setelah selesai proses pewarnaan kain sasirangan. Kedelapan, baskom plastik dengan jumlah yang sesuai dengan warna yang digunakan dengan diameter 40 cm. Baskom ini sebagai tempat cairan zat pewarna dalam proses pewarnaan kain. Berikutnya, alat ke-9 untuk membuat kain sasirangan, yaitu potongan kayu. Digunakan sebagai alat mengaduk bubuk pewarna di dalam air panas yang terdapat di baskom. Gunakan sebanyak jumlah dari warna yang ada agar warna tidak tercampur dari satu baskom ke baskom lainnya. Alat yang ke-10, baluk kayu. Baluk kayu ini adalah tempat yang telah selesai diberi warna. Baluk kayu ini merupakan tempat sementara untuk meletakkan kain. Alat yang ke-11 yaitu tikar purun. Tikar dipergunakan sebagai tempat untuk menggelar kain yang telah diberi warna. Setelah itu, benang jahitan sebagai perintang tersebut dilepas secara berangsur-angsur. Lalu alat yang ke-12 yaitu tempat gantungan. Tempat gantungan yang terdiri dari kawat atau tali plastik sebagai tempat menggantung kain yang telah selesai diberi warna dan dilepas jahitan benangnya. Alat yang ke-13 yaitu setrika. Setrika digunakan untuk merapikan dan melecehkan kain setelah kain selesai dikeringkan. Adapun langkah-langkah pembuatan kain sasirangan terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, kain putih polos dijahit dengan teknik menjelujur, yaitu teknik dengan menjahit menggunakan tangan dengan jarak yang cukup besar, sesuai dengan pola yang ingin dibuat. Yang kedua, ketika sudah dijahit, kemudian ditarik sehingga kain mengurut. Yang ketiga, masuk ke tahap pewarnaan,
Pemberian warna diletakkan pada kain yang mengurut karena jahitan teknik menjulujur, sehingga akan menghasilkan motif yang cantik. Penggunaan warna dapat bermacam-macam dalam satu kain, sehingga membuat motif yang cantik. Langkah keempat, setelah itu dibiarkan terlebih dahulu hingga pewarna meresap, kemudian jahitan dapat dibuka. Dan langkah yang terakhir, yaitu tahap akhir, mencuci kain tersebut kemudian disetrika. Pewarnaan kain sasirangan agar warna lebih menyerap dan tidak mudah pudar. Cara yang pertama yaitu bisa direndam dengan air. Kain yang ingin digunakan dalam pembuatan sasirangan perlu direndam selama 1 atau 2 hari. Namun cara ini jarang digunakan karena khawatir akan menimbulkan mikroorganisme atau jamur yang dapat merusak kain. Yang kedua, bisa direndam dengan asam. Kain dapat direndam dengan larutan asam sulfat atau asam klorida selama 1 malam. Dapat juga selama 2 jam jika larutan asam tersebut dipanaskan pada suhu 350 derajat Celcius, kemudian bilas hingga bersih. Dan yang cara yang ketiga yaitu direndam dengan enzim. Kain dapat direbus dengan larutan enzim yaitu rapidase atau novofermastol dan lain-lain pada suhu 450 derajat Celcius selama 45 menit. Setelah itu, kain direndam dengan air panas sebanyak 2 kali, masing-masing selama 5 menit, kemudian bilas hingga bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkarnain. Di sini saya akan menjelaskan konsep sains yang digunakan pada pembuatan kain sasirangan, yaitu pada proses pewarnaan. Fiksasi pada kain sasirangan untuk mengikat warna yang digunakan yaitu tawas, kapur tohor, dan tunjung. Penggunaan larutan fiksasi dalam proses pewarnaan kain akan membuat warna menjadi tidak mudah pudar serta tahan terhadap gosokan. Pengaruh terhadap masyarakat. Kain sasirangan asal mulanya digunakan sebagai suatu sarana penyembuhan bagi orang yang sedang tertimpa suatu penyakit. Namun sekarang ini sasirangan bukan lagi diperuntukkan dalam kegiatan yang bersifat spiritual, tetapi sudah menjadi pakaian sehari-hari. Kampung Sasirangan di Banjarmasin merupakan tempat bagi para pengrajin kain sasirangan. Awalnya, kain sasirangan dikenal dengan peragaan busana pada tahun 1982. Sejak saat itu, mulai dikenal ramai oleh masyarakat dan tempat tersebut dinamakan Kampung Sasirangan. Adanya Kampung Sasirangan tersebut tentunya tidak lain menjadi wadah untuk tetap mempertahankan produksi kain sasirangan yang merupakan salah satu identitas kedaerahan dan sebagai wadah untuk memberi nilai jual dari kain sasirangan, baik masyarakat lokal maupun bagi wisatawan. Dalam bidang pendidikan sendiri, kain sasirangan dapat dijadikan sebagai sumber belajar berbasis lingkungan, khususnya terkait dengan sosial budaya. Sebagai bidang usaha yang termasuk dalam sektor kerajinan, kain sasirangan memberikan peluang untuk berbisnis, dapat menyerap tenaga kerja, dan mendukung upaya pelestarian budaya serta meningkatkan pendapatan daerah, dan berfungsi lain sebagai daya tarik wisata dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai kain sasirangan. Semoga bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.